Pernahkah kamu melewati jalan yang tidak ada di peta, jalan yang tidak pernah disebut orang, tidak direkomendasikan Google Maps, dan tidak seharusnya kamu lewati? Namaku Arif. Aku seorang suami dan ayah dari satu anak perempuan berumur 5 tahun. Tahun lalu, saat Lebaran, aku memutuskan untuk mudik ke desa tempat ayahku dibesarkan, sebuah kampung kecil yang sudah lama sekali tak kukunjungi sejak kecil. Namanya Desa Waruwetan, terletak di perbatasan hutan kabupaten di Jawa Timur. Aku nyaris tak ingat lagi wajah-wajah di sana, selain samar-samar kenangan tentang nenek dan sebuah rumah kayu tua di dekat sungai kecil. Kami berangkat pagi hari, aku, istriku Rani, dan Laras, anak kami. Jalanan lumayan lengang. Setelah menempuh 6 jam perjalanan, aku berhenti di warung kopi kecil di pinggir jalan untuk bertanya arah. Jalan utama menuju desa ternyata sedang ditutup karena longsor. Si pemilik warung, seorang pria tua berkopiah lusuh, menyarankan jalan alternatif. Ia bilang, lewat jalur hutan bambu. Lebih dekat, tapi jangan berhenti di tengah jalan. Terus saja sampai ketemu kampung. Aku sempat ragu, tapi entah kenapa, aku merasa percaya saja pada omongan bapak itu. Aku ikuti saja sarannya. Setelah 1 jam melewati jalan kecil dan berkelok, kami masuk ke kawasan yang terasa asing. Pohon-pohon bambu menjulang tinggi di kiri kanan. Jalanan tanah mulai berlumpur. Tidak ada sinyal, tidak ada rumah. Hanya suara serangga dan semilir angin yang terasa terlalu dingin untuk siang hari. Tiba-tiba, Laras berkata, "Ayah, tadi ada yang lari di antara pohon." Aku menoleh lewat spion. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, kami disalip oleh sebuah motor tua. Pengendaranya, seorang kakek tua berikat kepala putih, menoleh ke arah kami. Pandangannya tajam, bahkan menyeramkan. Aku menurunkan kaca jendela dan bertanya arah. Tapi si kakek hanya menjawab pelan, "Kalau sudah masuk jalan ini, jangan berhenti. Jangan tengok ke belakang." Rani memeluk Laras. Aku mengangguk pelan dan melanjutkan perjalanan, meski hatiku mulai tak tenang. Beberapa saat kemudian, kami melihat gapura kayu berlumut dengan tulisan samar, "Selamat datang di Kampung Rawageni." Anehnya, aku tak pernah mendengar nama desa ini. Tapi karena hari mulai sore dan hujan gerimis turun, aku memutuskan untuk berhenti dan bertanya. Desa itu berbeda, rumah-rumahnya tua, tapi bersih dan tertata. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tak ada suara, tak ada kendaraan. Hanya beberapa orang tua yang berdiri di tepi jalan, memandangi kami tanpa ekspresi. Seorang ibu tua berkerudung hitam menghampiri dan berkata ramah, "Anakmu demam ya? Menginap saja dulu. Rumah kami kosong. Tidak usah bayar." Aku menolak halus, tapi mobil tiba-tiba mogok. Mesin mati total. Aku cek kap mesin, tidak ada yang aneh. Tapi mobil tetap tidak mau menyala. Rani sudah pucat. Laras mulai rewel, tubuhnya panas. Kami tak punya pilihan selain menerima tawaran ibu tua itu. Rumah yang kami tempati sederhana tapi rapi. Wangi dupa samar tercium dari dalam. Di ruang tamu, ada foto-foto keluarga tergantung di dinding. Aku memandang salah satunya dan tercekat ada foto nenekku. Wajahnya masih muda, tapi aku ingat betul itu dia. Di bawahnya tertulis, "Saminah, warga asli Rawageni." Aku bertanya pada ibu tua itu, "Ibu kenal dengan nenek saya?" Dia menjawab pelan, "Kami semua keluarga di sini. Nak Arif, kau cucunya bukan?" Aku tak tahu bagaimana dia tahu namaku. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, dia pamit ke dapur. Malam pun tiba. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Rani duduk di ujung ranjang. Dia gemetar. "Arif, tadi ada suara perempuan menangis di atas loteng." Aku dengar jelas. Aku mencoba menenangkan, tapi tiba-tiba Laras anakku bangun dan berjalan ke pintu. Matanya masih terpejam. "Sayang, mau kemana?" tanyaku. Dia tak menjawab. Ia terus berjalan keluar kamar, menuju dapur. Lalu tiba-tiba berhenti dan berbisik. Mereka bilang, "Aku mirip dia." Aku gendong Laras dan membawanya kembali ke kamar. Tapi saat kembali, pintu kamar tertutup sendiri dengan bunyi keras sekali, seperti ditutup angin besar. Rani menangis. Aku mulai panik. Kutarik pintu itu, tapi terkunci dari luar. Kami terperangkap di kamar. Dari celah pintu, kulihat sosok-sosok bayangan berjalan di luar. Tak bersuara, hanya bayangan hitam. Banyak, mereka mengelilingi kamar. Aku peluk erat istri dan anakku, berdoa sebisaku. Tiba-tiba, suara ibu tua itu terdengar, seperti tepat di telingaku.
sudah waktunya kalian tahu. Ini bukan tempat biasa. Ini jalan yang terbuka hanya untuk mereka yang ditarik garis darahnya. Aku memejamkan mata. Tiba-tiba, aku ingat sesuatu. Waktu kecil, aku pernah mendengar ayah dan nenek bertengkar hebat. Ayah ingin keluar dari desa dan tak mau anaknya ikut dalam perjanjian leluhur. Tapi nenek memaksa. Katanya, anak itu darah penjaga gerbang. Kalau tak kau latih, nanti dia terserat sendiri. Aku baru mengerti sekarang. Desa ini bukan desa biasa. Ini kampung antara tempat tinggal arwah penunggu dan keluarga yang menolak pergi dari dunia. Dan kami bagian dari mereka. Aku menunduk, Laras menggigil, dan saat kuangkat wajahku, kami sudah tidak lagi di kamar. Kami ada di tengah hutan. Gelap, angin berdesir. Di depan kami, rumah-rumah desa tadi mulai runtuh satu persatu, seolah hanyut dalam kabut. Aku gendong Laras dan menggenggam tangan Rani. Kami berlari, suara-suara memanggil kami, tangisan, tawa, bahkan suara nenekku. Jangan lari, nak, di sini tempatmu. Tapi aku terus berlari, menyebut nama Allah berulang-ulang, membaca ayat kursi, sampai tiba-tiba semuanya hening dan aku terjatuh. Saat kubuka mata, aku sudah ada di tepi jalan utama. Mobil kami ada di pinggir jalan, mesin menyala, matahari sudah tinggi, hari tampak biasa. Seorang warga lokal menghampiri dan bertanya, "Mas dari mana? Kok mobilnya di sini semalaman?" Aku menjawab, "Kami dari kampung Rawageni." Wajahnya langsung berubah. "Kampung mana, Mas?" Aku jawab, "Kampung Rawageni yang berada di belakang jalan bambu sana." Orang itu geleng-geleng, "Itu jalan buntu, Mas. Dulu ada kampung di sana, tapi sudah ditutup sejak kejadian kebakaran besar tahun ke-1997. Semua penghuninya meninggal." Aku terdiam. Kami urungkan niat untuk ke desa Waruwetan, dan saya putuskan untuk kembali ke rumah kami saja. Dalam perjalanan, Laras yang duduk di kursi belakang menggambar di buku kecilnya. Gambarnya adalah rumah-rumah di Rawageni, lengkap dengan gapura dan pohon bambu. Aku menatap istri. Kami sama-sama tak berkata apa-apa. Hingga malam berikutnya, saat kami sudah kembali ke rumah, Laras berkata lirih sebelum tidur, "Ayah, mereka bilang nanti aku balik lagi ke sana ya, tapi kali ini sendiri." Cerita ini dituturkan berdasarkan pengalaman nyata seseorang yang tak ingin disebutkan namanya. Lokasi dan nama tempat telah disamarkan. Tapi satu hal yang pasti, beberapa jalan tak ada dalam peta, karena memang bukan jalan untuk manusia biasa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Apabila kalian suka dengan cerita ini, bisa like dan share ke teman kalian. Kalian yang punya cerita atau pengalaman yang menyeramkan dan berkenan untuk aku buatkan video ilustrasi cerita seperti ini, bisa kirim ke email saya ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam dari lantai 2.